Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan bahas, benarkah bahwa bukan Itachi Uchiha pengguna genjutsu terhebat dalam dunia Naruto ini, melainkan Obito Uchiha atau Tobi. Kok bisa? Ingat, yang dimaksud di sini itu pengguna genjutsu terhebat, bukan genjutsu terhebat. Beda ya. Artinya itu ninja yang paling hebat atau paling maksimal dalam penggunaan genjutsunya. Nah, sosok ninja tersebut ternyata adalah Obito. Gak percaya? Kalau gitu, langsung kita bahas aja ya. Check it out. Sebelum bahas lebih lanjut alasan Obito adalah pengguna genjutsu terhebat, kita bahas dikit dulu. Apa sih genjutsu? Biar yang belum paham jadi pada paham, atau yang udah paham jadi inget lagi. Genjutsu adalah salah satu dari 3 tipe jutsu utama dalam dunia Naruto, selain ninjutsu dan taijutsu. Nah, genjutsu secara gampangnya itu adalah sebuah teknik untuk membuat ilusi, baik visual maupun non-visual, kepada seseorang. Sekali lagi, karena ini cuma ilusi, jadi tidak ada efek fisik yang terjadi pada orang yang terkena genjutsu ini. Yang terkena efeknya ya cuma pikiran sama panca inderanya aja. Terus bagaimana cara genjutsu bisa bekerja? Genjutsu dilakukan dengan cara mengontrol aliran cakra pada sistem saraf otak target. Sehingga, karena otak ini adalah pusat kendali tubuh yang ngatur pikiran, ingatan, ucapan, gerakan, dan indera-indera lainnya, maka udah pasti ya, orang yang ngasih genjutsu ke target tersebut bakal bisa mengontrol orang tersebut, baik dari skala kecil maupun skala besar. Nah, ada 2 tipe efek genjutsu yang paling sering muncul. Yang pertama adalah memberikan gambaran palsu, keadaan palsu yang menipu korban sehingga mereka percaya kalau mereka merasakan sakit atau keadaan mengerikan lainnya secara nyata, padahal sebenarnya enggak. Contohnya adalah Tsukuyomi Itachi. Nah, tipe kedua adalah memberikan sugesti atau bimbingan yang menyesatkan ke korban. Jadi mirip kayak cuci otak atau manipulasi pikiran gitu. Orang yang kena genjutsu bakal berpikir dan bertindak sesuai keinginan pemberi genjutsu. Contohnya adalah Goto Amatsukami Shisui. Nah, pengguna genjutsu ini sebenarnya tidak terbatas buat klan Uchiha aja. Walau emang kalau keinget kata genjutsu pasti pada keinget Itachi, Shisui, Madara, dan kawan-kawan. Nyatanya, banyak ninja lain yang memiliki teknik genjutsu tersendiri tanpa harus menggunakan Sharingan, layaknya klan Uchiha. Contohnya adalah Tayuya dengan seruling kematiannya, atau Kurenai yang terkenal sebagai ahli genjutsu Konoha. Ya, walau gitu emang harus diakui, genjutsu dari Sharingan adalah teknik genjutsu terkuat dan terbaik di dunia Naruto. Hanya kalah dengan genjutsu dari Rinne Sharingan, yaitu Mugen Tsukuyomi. Oke, kalau udah paham secara singkat apa itu genjutsu, maka kan gue jelasin kenapa genjutsu yang dilakukan Obito itu sangat hebat. Yang pertama, dia bisa mengontrol Kurama dengan Sharingannya. Ya, ketika kelahiran Naruto, dia yang masih berusia sekitar 15 tahun, menarik Kurama keluar dari segel Kushina, dan setelah keluar, dia mengontrol Kurama, biju terkuat dengan genjutsu miliknya, sekaligus sambil bertarung melawan Minato. Bayangin deh, harus fokus genjutsu Kurama, tapi juga harus melawan Minato. Pastinya hebat banget kan ya? Dan Minato saat itu pikir orang yang ada pada topeng tersebut adalah Madara Uchiha, bukan sekedar Uchiha biasa lain yang ada di desa, seperti yang diduga oleh petinggi Konoha. Karena emang saking susahnya mengontrol Kurama. Terus mungkin teman-teman bilang, lah itu Sasuke juga bisa genjutsu Kurama ketika akhir perang dunia shinobi keempat. Iya benar, tapi ingat, yang ada di mata Kurama dan bijulannya itu mata apa? Rinnegan dengan Tomoe, alias mata Rinnegan khusus Sasuke. Sedangkan Obito waktu menggenjutsu Kurama hanya menggunakan Sharingan biasa. Selain itu, Kurama yang terkena genjutsu Sasuke itu hanya setengah kekuatan, yaitu Yang Kurama. Karena apa? Setengah kekuatan sisanya ada pada Naruto, Yin Kurama, yang diberikan oleh ayahnya Minato saat Naruto dalam tanda kutip mati. Bandingkan dengan Obito yang bisa menggenjutsu Kurama
dengan kekuatan penuhnya, alias belum dibagi waktu itu, kekuatannya masih jadi satu. Jelas di sini Obito lebih unggul genjutsunya daripada Sasuke. Bener nggak? Kedua, dia bisa mengontrol Yagura, seorang perfect Jinchuriki, dan juga seorang Mizukage keempat dalam waktu yang cukup lama. Ini sih yang menurut gue hebat banget. Killer Bee bilang membuat perfect Jinchuriki atau Jinchuriki yang bisa mengendalikan kekuatan bijunya terperangkap dalam genjutsu adalah hal yang mustahil. Karena jika Jinchuriki terkena genjutsu, pastinya biju yang udah bersahabat dengan Jinchurikinya pasti bakal berusaha untuk membantu sang Jinchuriki untuk lepas dari genjutsunya. Seperti halnya Killer Bee saat terkena genjutsu Sasuke. Tapi nyatanya enggak kan di kasus Yagura ini. Kenapa ya? Apa mungkin karena bijunya udah di genjutsu Obito juga? Entahlah, yang jelas dia pakai mata Sharingan biasa untuk mengontrol perfect Jinchuriki. Itu adalah hal yang lebih hebat daripada Shisui yang bisa mengontrol orang lain dengan kekuatan unik Mangekyo Sharingannya, Koto Amatsukami. Sedangkan sekali lagi Obito pakai genjutsu Sharingan biasa, bukan kekuatan khusus Mangekyo, karena Mangekyo miliknya adalah Kamui. Jadi lebih hebat dong ya, dia bisa mengontrol secara penuh Mizukage tersebut sesuka hatinya. Yang bisa diartikan sebenarnya secara nggak langsung, Obito adalah Mizukage pada waktu itu. Hehe. Terus pertanyaan sekarang, bagaimana bisa dengan genjutsu Sharingan biasa dia bisa melakukan hal seperti itu? Jawabannya adalah karena dia punya sel Hashirama. Coba kalian lihat lagi pertarungan antara Danzo dan Sasuke. Saat Danzo menggunakan kekuatan Izanagi, yang juga merupakan salah satu genjutsu, Obito bilang Izanagi dapat membuat hal buruk seperti kematian yang terjadi dalam dunia nyata berubah menjadi ilusi. Namun, hanya berlaku dalam beberapa detik saja. Sedangkan karena Danzo pada waktu itu mempunyai sel Hashirama, hasil eksperimen dengan Orochimaru, ya walau nggak terlalu sempurna karena pada akhirnya dia kehilangan kontrol atas sel Hashirama tersebut di akhir pertarungannya. Setidaknya dia bisa meningkatkan durasi Izanagi menjadi 1 menit. Nah, di sisi lain, Obito ketika dia hampir mati tenggelam dalam lautan bom kertas melawan Conan, yang dimana Conan bikin miliaran, jutaan bom kertas yang akan meledak terus-menerus selama 10 menit, biar Obito tuh bisa benar-benar mati. Karena Conan tahu kelemahan kekuatan Obito. Tapi Obito ternyata gunain Izanaginya, yang ternyata dapat berlaku jauh lebih lama dari durasi Danzo. Nah, karena apa? Karena sel Hashirama yang dimiliki Obito itu sempurna. Dia bisa mengontrolnya, makanya durasi genjutsu Izanagi pun lebih lama. Nah, jadi kuncinya ada di sel Hashirama ya teman-teman. Yang dimana semua ninja yang punya sel Hashirama ini, kekuatan dan cakranya bakal meningkat drastis, termasuk meningkatkan kekuatan genjutsu Sharingannya. Ingat, Koto Amatsukami milik Shisui seharusnya kan aktif sekali dalam 10 tahun. Nah, karena Danzo yang udah punya sel Hashirama, Koto Amatsukami yang kini ada di mata kanannya, bisa dia gunakan paling tidak sekali dalam sehari. Sebenarnya dia menggunakan Koto Amatsukami pada saat melawan Sasuke, tapi sayangnya, beberapa jam yang lalu dia udah gunain buat mengontrol Mifune agar berpihak padanya saat rapat Kage. Wow, jauh banget kan ya bedanya? Emang gila sih kekuatan sel Hashirama. Jadi itu juga kenapa Obito juga bisa sanggup mengontrol Kurama hanya dengan genjutsu Sharingan biasa, bukan Mangekyo khusus genjutsu. Ya karena dia punya sel Hashirama. Bayangin aja kalau Shisui atau Itachi yang punya sel Hashirama, Obito jelas nggak ada apa-apanya. Tapi karena faktanya yang punya itu Obito, dan kita lihat selama ini genjutsunya itu sukses mengontrol kekuatan yang hebat, maka bisa dikatakan di dunia Naruto ini, pengguna genjutsu terhebat adalah Obito Uchiha. Setuju nggak teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.